Monyetnya itu kurang lebih ada 3 sampai 4 monyet. Dia warna abu-abu. Tapi yang bagusnya, yang kerennya itu dia ada satu rajanya monyet. Kayak ada ketuanya. Tapi sempat dengar kan ada pantangan kalau naik Gunung Arjuna nggak boleh pakai baju warna merah. Iya. Ya, di situ salah satu temen gua ada yang pakai jaket tapi warnanya merah. Seketika tuh kita pada keder semua. Kita berhenti. Pas kita mau berhenti jalan, itu ada suara teriak, "Woi!" Pas nengok kanan kiri itu emang gua ngeliat kayak rumah gede banget. Gua ngeliat di kanan itu ada gede banget hitam. Dan dia tuh langsung, "Oh!" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gue Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gue telah menghadirkan narasumber nih, seorang pendaki, termasuk abang-abangan gue juga nih. Langsung aja kita sapa ya, Bang Bayu. Bang, Apa kabar Bang? alhamdulillah baik. Sibuk apa nih Bang akhir-akhir ini? Sekarang lagi masih kerja aja sama ngurus keluarga nih. Mantap. Ayo Bang, kan ada pengalaman nih pendakian. Kira-kira mau berbagi pengalaman di gunung mana nih Bang? Oke, kali ini gue mau sharing tentang pendakian Gunung Arjuna Wilerang. Tahun berapa tuh? Masih tahun 2019, bulan Udah. September. Baru, belum lama. Belum lama ya. Gue boleh minta kisi-kisinya nggak Bang? Ketemu apa gitu? Kisi-kisinya sih yang pertama diikutin sama sosok gede, terus bikin keder juga, sama yang paling penting itu sempat ditolongin juga sama makhluk, Makhluk bukan pendaki. bukan pendaki. Oke. Gue skip dulu Bang ya. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya Bang Bayu, gue mau mengingatkan nih, bahwasanya cerita yang mau diangkat kali ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan hanya untuk berbagi pengalaman. Dan buat teman-teman, terima kasih sebelumnya nih, udah mendukung channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Nyalain juga nih loncengnya di bawah sini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Bang Bayu. Ya jadi gue itu dari Jakarta berangkat berenam itu hari Senin tanggal 9 September 2019. Kita naik kereta malam nih dari stasiun Senen sampai di Malang itu pagi. Sorry Bang, itu lu berenam laki semua? Berenam laki semua. Sampai Malang kita makan dulu di warungnya Bu Nur namanya. Itu ada yang di depan taman tuh sebelah kiri kalau lo tahu. Oke, gitu. Di situ pas lagi kita makan kita ketemu langsung sama Bu Nurnya. Bu Nurnya itu nanya nih, "Kalian mau kemana? Mau ke Semeru ya?" Kata dia gitu. Terus kita bilang, "Enggak Bu, mau ke Arjuno." "Ngapain ke Arjuno? Semeru aja," kata dia gitu. "Emang kenapa di Arjuno?" "Enggak apa-apa sih," kata dia gitu. "Tapi lebih bagus ke Semeru," kata dia. Kita bilang sama anak-anak emang dari rumah tuh udah niat mau ke Arjuno. "Oh ya udah kalau emang udah niat mau ke sana, banyakin salawat aja." Dia ngomong kayak gitu dari awal. Pesannya nih awalnya. Ya udah dipesenin. Terus selesai kita makan di sana, kita nyewa angkot. Kita charter angkot tuh langsung ke Tertes. Oh, langsung ke base camp ya Kita berarti? langsung ke base camp Tertes. Itu lumayan jauh, kurang lebih 3 jam kalau nggak salah. Sampai Tertes itu pos perizinan di bawah. Biasa kita mandi, berenam, siap-siap itu pagi. Kurang lebih jam 10-an kalau nggak salah. Ya, jam 10. Kita biasa mandi, packing. Kita baru mulai nih pendakian. Itu cuaca di sana gimana tuh Bang? Cuaca bagus, cerah. Cerah ya? Iya, nggak ketemu hujan sama sekali dari bawah. Kita jalan berenam itu mendaki. Jalurnya itu kan Arjuna Wilerang. Jalurnya itu masih bisa jalur trek mobil. Iya. Iya, jadinya jalurnya dia itu kayak batu, tanjakan batu yang gak ada habisnya dan itu bikin kaki panas.
kita jalan itu udah disambut sama tulisan, itu ada spanduk gede sebelah kiri, puncak adalah bonus. Dekat base campnya tuh Iya, tujuan utama itu adalah rumah. keselamatan. Oh, Dari situ udah kita jalan, itu biasa normal. Di perjalanan juga kita banyak di kayak tuntun sama burung kayak gitu kan, yang ngikutin. burung apa tuh Burung bang? jalak. Oh, dari Ada. bawah udah di. Iya, udah disambut. Burung jalak, ada tupai. Itu kita menuju base camp Popokan. Tujuan utama kita bakal ngecamp di situ sore. Oh, tujuan awal nih. Tujuan awal. Di perjalanan itu gue sempet ngeliat penghuni situ, itu ada monyet. Monyetnya itu kurang lebih ada 3-4 monyet. Dia warna abu-abu, tapi yang bagusnya, yang kerennya itu dia ada satu rajanya monyet, kayak ada ketuanya. Sorry, berarti dari 4 itu salah satunya warnanya beda nih. Warnanya beda, itu warnanya emas gold dan badannya lebih gede. Itu dia yang kayak mimpin, dia kayak ada sarangnya. Itu jalurnya sebelah kiri itu kayak ada jalur air, kayak ada sungai. Tapi dia di pohon atau gimana tuh? Dia di pohon, dia sempat ngikutin kita jalan sampai jarak berapa lumayan jauh, dia ngikutin sebelah kiri Oke. posisinya. Terus kita, singkat cerita, kita jalan sampai kita di ke camp itu sore. Posisinya di Kokopan. Jam berapa tuh bang kira-kira? Kita sampai di Kokopan itu sebelum maghrib, kurang lebih jam 5 sore. Kita di situ buka tenda. Kita buka tenda, di situ masih biasa aja, masih normal, nggak ada apa-apa, masih nikmatin alam ya kan. Tapi sempat dengar kan ada pantangan kalau naik Gunung Arjuna nggak boleh pakai baju warna merah. Iya. Iya, di situ salah satu temen gue ada yang pakai jaket tapi warnanya merah. Oh. Tapi dia tahu tuh bang kalau sebenarnya di Arjuna itu nggak boleh pakai yang berwarna merah. Dia tahu, kita semua tahu, udah Tapi dia dibilangin juga. kayak masa bodoh gitu atau apa emang? Ya, mungkin Cuek aja. tanpa dia sadarin gitu, dia nggak tahu emang jaketnya udah warna merah gitu. Oh. Jaket kan adanya di carrier kan. Ya pas dia udah buka itu dipakai, dan dia baru sadar jaket gua warna merah. Kata dia. Oh. Tapi di situ masih so far masih oke, masih biasa aja. Nggak ada kejadian. Masih nggak ada ya. kejadian. Kita buka tenda, kita bikin masakan makan malam, di situ masih normal. Sampai kita tidur malam, istirahat, kita bangun pagi, posisinya di situ ada satu pendaki juga, satu gerombolan pendaki yang kita lihat pada saat itu ya, cuma satu. Biasanya kan kalau kita daki kan ada aja kan, kita Ya. ketemu pendaki lain, dan itu cuma satu pendaki yang kita ketemu di situ. Udah pagi, kita udah bangun, kita siap packing menuju ke pondokan dari Kokopan. Pondokan itu yang kayak rumah-rumah hobbit. Jadi kayak ada rumah yang ketutup tanah, yang gentengnya doang kelihatan kayak rumah hobbit. Itu pos Kokopan disebutnya. Jadi itu rumah-rumah warga yang ngambil belerang. Belerang. Iya, jadi Tempat situ singgah lah ya. iya, belerang dari si Wilerang itu, puncak Gunung Wilerang. Kita jalan pagi jam 9-an udah selesai, kita menuju ke Kokopan. Di situ pun masih biasa. Emang hawanya agak mencekam, tapi kita semua nggak peduli ya kan, karena tujuannya tetap mau naik. Maksudnya mencekam dalam arti apa nih bang? Biasanya kalau kita naik gunung pasti kan kita ketemu orang rame, kita Iya. say hello, say sapa kayak gitu. Tapi di pendakian kali ini gue juga ngerasa kok sepi gitu ya, Nggak ada pendaki lain. nggak ada pendakian. Itu kita berangkat hari Senin, malam Selasa kita ngecamp. Selasa, Berarti Selasa malam Rabu dari Kokopan ke Pondokan. Ya, dari pas kita jalan itu treknya masih sama kayak bawah, masih bisa jalur satu mobil. Itu kita masih ngelihat 1-2 mobil yang turun bawa belerang, itu masih ketemu. Singkat cerita kita jalan masih normal. Kemudian sore kita sampai di Kokopan, di Pondokan. Kurang lebih itu jam 3:30. Kalau ngelihat di rute dari Kokopan, kita tujuannya dari Kokopan itu mau ke Wilerang, ke puncak Wilerang.
Ke Welirang dulu nih. Iya, itu kurang lebih waktunya 4 jam. Berarti kita bisa tektok sampai maghrib lah paling lama. Iya. Sebelum maghrib. Estimasi itu. Estimasi kita. Di pondokan itu kita terpesona sama rumah-rumah yang hobbit itu. Enggak lah, tapi enggak lama langsung di situ ada warung warung yang buat si para tukang itu. Kita pada satu warung, kita titip keril di situ, terus kita lenggang jalan menuju ke Welirang. Dari Welirang sore kita jalan itu, emang sebelumnya kita ngambil airnya itu kayak ada sungai tapi ada sumur kobakan, ada pohon gede banget di situ pun hawanya tetap gak enak, tapi kita masih cuek, masih biasa aja. Bodoh lah ya. Iya, masih masa bodoh. Jadi kita siap-siap, kita ngambil air, terus kita jalan menuju puncak Welirang. Di situ kita jalan, kita sempat ngambil buah beri. Di situ ada buah beri, keren banget buahnya, beri hutan, warnanya ungu, itu dimakan manis banget. Kita sempat ngambil, terus kita jalan sampai waktu sebelum maghrib itu kita sampai udah mau deket puncak, tapi entah mengapa di persimpangan jalan tuh kita sempat bingung, ini mau ambil jalur kanan apa jalur kiri. Berarti ada pecahan. Ada pecahan. Kalau kita lihat di peta, jalur kanan itu jalur lama, jalur kiri itu jalur baru. Akhirnya kita coba jalur kiri, dan ternyata kita jalan itu sepanjang jalan tebing itu udah jurang semua. Itu udah kayak nyasar, tapi view-nya itu bagus banget. Bener-bener pinggiran kita udah awan, udah jurang. Di situ kita sempat jalan, berhenti foto-foto, anginnya kencang banget. Gak lama kita ke puncak, cuma sebentar di puncak, sempat foto beberapa kali, kita langsung turun. Tapi di situ posisinya udah langsung gelap. Karena udah maghrib mungkin. Karena udah maghrib. Posisinya udah maghrib, kita siap-siap pakai headlamp. Ya, kita persiapan pakai headlamp. Terus kita turun. Pas turun itu sempat bingung ya kan, udah, karena ternyata udah nggak ketemu orang sama sekali dari situ. Kita udah nggak ketemu orang sama sekali. Kita jalan, kita turun sampai itu kan treknya emang kayak trek jalur, ada trek jalur gerobak, tapi ada trek satu yang buat jalan kaki, yang kayak jalan-jalan pintas gitu. Iya. Kita sempat ngikutin jalan pintas biar cepat. Seketika tuh kita pada keder semua, kita berhenti. Pas kita mau berhenti jalan, itu ada suara teriak, woi, itu kencang banget, semuanya kita dengar berenam. Dari atas atau dari bawah? Suaranya tuh dari depan. Terus kita tuh turun, benar-benar suara dari depan. Itu mungkin karena kita udah keburu malam, terus kita dengar suara kayak gitu, pasti kan feeling kita, di depan ada orang nih. Iya. Ada yang ngecamp, ya kan. Tapi kita berhenti, pas kita center itu udah pohon-pohon gitu, udah kayak nggak ada jalan. Kita berhenti, kita ngapa, kayaknya kita salah jalan nih, tadi ada yang ngerayakin kayak gitu kan. Kita berhenti, kita putar balik aja, kira kita mundur bareng-bareng. Pukul mundur lagi nih. Kita pukul mundur, kita jalan gak lama pukul mundur, itu ada kayak persimpangan jalan lagi, baru kita ambil jalan yang bener. Pas udah kita turun, ngelewatin turunan gitu, dan kita kagetnya itu nggak ada orang sama sekali. Kita semuanya sampai yang nengok-nengok, ya kan, tapi masih tetap dipendam dalam hati. Udah gitu. Berarti itu pas lu mikirnya pas diteriakin itu ada pendaki, ada orang, ternyata pas ketemu di lokasi itu nggak ada orang nggak ada sama sekali. Itu posisinya gelap banget. Pas diteriakin juga hawanya kayak emang hawa banyak orang. Gimana sih kalau kita lagi ngecamp di depan lu banyak tenda, hawanya ramai kan, kayak gitu kan ngerasa. Dan pas turun tuh kita benar-benar kaget, benar-benar nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, sepi. Dan dari situ sampai turun balik pun nggak ketemu orang sama sekali. Kita turun balik ke pos tadi, ke warung. Kita ngambil tenda, itu bapaknya udah tidur. Dia juga kaget, kok baliknya malam. Itu udah sampai jam 8 kurang lebih, jam 8. Tujuan kita dari situ ke Lembah Kijang. Jadi kalau dari Popokan itu ada pecah ke kiri ke Arjuno, ke kanan ke Welirang, ya kan. Itu Popokan posisinya di tengah-tengah. Kita lihat peta, emang dari Popokan ke Lembah Kijang itu sebentar dekat, makanya kita hajar buat ngecamp di Lembah Kijang walaupun udah malam. Oh, berarti lu bablas nih bang. Itu bablas. Itu hari Rabu posisinya, berarti malam Kamis. Iya. Kita jalan ke Lembah Kijang, ngelewatin yang kayak rumah hobbit, ngambil jalur kiri.
itu kayak ada tanjakan begini bukit set, dan itu udah satu jalur pohon-pohon gede banget. Di situ gue udah ngerasa nih hawanya tuh udah nggak enak banget, dan gue udah nggak mau ngeliat kanan kiri, mau ngeliat trek aja kayak gitu kan. Duduk aja nih. Jalan tunduk aja, kita pakai keril bareng-bareng, kita jalan mau ke Lembah Kijang itu. Tetep gue tanpa gue sadarin gue nengok kanan kiri. Pas nengok kanan kiri itu emang gue ngeliat kayak rumah gede banget, posisinya sih gelap, jadi gue nggak bisa pastiin itu rumah atau apa. Pokoknya itu lu pasti bisa ngeliat yang namanya gelap pohon sama yang namanya gelap bangunan atau rumah, lu pasti bisa bedain. Bisa bedain. Iya, gue ngeliat ke kiri gede banget rumah, gue ngeliat ke kanan gede banget rumah, itu jalur tengah. Tapi gue nggak peduli dah, Lanjut merinding gue gue. nunduk aja, gue jalan. Itu kita juga jalan udah jadi main kayak kebut-kebutan. Langkah Posisinya, 1000 nih ya. iya udah kedebak. Kita udah pada jalan kayak gitu sampai di Lembah Kijang itu, lapangan gede banget. Nah, dan di situ pun benar-benar nggak ada orang sama sekali. Berarti ini pendakian lu dari awal sampai Lembah Kijang ini emang benar-benar gak ada pendaki nih bang? Ketemu pendaki pas lagi ngecamp satu di Kokopan, Pondok Kokopan. Kokopan? Iya. Oh, berarti cuma satu doang Cuma tuh? satu, itu ada orang ngecamp, kita siap-siap juga. Pas kita jalan itu udah nggak tahu kemana. Jadi benar-benar udah nggak ketemu juga. Berarti lu di gunung ini berenam doang nih ya kan? Bisa dibilang kayak gitu. Dan yang bikin seremnya sih sebenarnya, kalau hari normal itu di jalur di situ rame sama orang pekerja, tapi karena kita masuknya ke weekend, Ya. jadinya para pekerja itu udah pada turun, pada istirahat, dan itu yang bikin makin sepi, nggak ada orang. Iya. Lanjut ke Lembah Kijang tadi, itu udah rumput tinggi-tinggi, lapangan gede banget, cuma kelihatan pohon sekeliling yang tinggi. Kita mau mutusin bikin tenda di mana nih, kayak gitu kan. Kita mau ambil kiri, kita ngeri. Kita mau ambil tengah, ngeri takut hujan atau nggak angin, tenda bakal kena. Iya. Kita ngambil jalur kanan, nggak jauh dari mata air. Kita di situ udah buka tenda. Di situ pun hawanya udah kayak ramai banget, padahal nggak ada orang. Gue sih ngerasanya kayak gitu. Tapi cuaca maksudnya cerah apa gimana tuh bang? Cuaca cerah berawan sih. Iya. Udah gitu kita buka tenda, kita bikin tenda 3 pas masuk tenda pun udah tidur, besok pagi mau muncak. Awalnya kita emang mau muncak semuanya kan, besok pagi kita mau muncak, kita tidur. Pas pakai sleeping bag itu banyak banget orang yang jalan kayak langkah kaki di pinggir-pinggir tenda. Lu ngedenger suara itu bang? Maksudnya Gua ngerasa, suara iya, jejak kaki orang. tenda pun serbet itu rame, Serbet-serbet gimana nih bang? serbet orang, langkah orang lewat. Kayak pendaki lalu lalang lah ya? Iya, kayak ada orang lewat. Itu pun bukan gue juga yang ngerasain, hampir semuanya kita ngerasain. Berenam itu? Berenam kita ngerasain. Sampai kita tidur, kita bangun pagi. Pas sudah bangun pagi, jadi nggak nih muncak? Hawanya emang udah males jadinya ya, udah kayak gimana nih ya kan. Ada satu temen gue yang emang udah niatnya dia pengen buat ke puncak. Akhirnya ada satu juga yang udah gue stay di sini jagain tenda, karena kan kita nggak ada orang kan, takutnya kenapa-napa juga. Iya. Akhirnya kita pecah bagi 2, 3 muncak, 3 3 stay. stay di tenda, dan gue salah satu yang stay di tenda. Oh berarti lu gak muncak nih? Gue nggak ikut muncak karena emang hawanya juga gue udah nggak mau maksain juga sih. Tapi ada feeling gak enak gak bang? Maksudnya feeling lu entah ngeri terjadi sesuatu di perjalanan lu muncak atau enggak, ada feeling gak? Faktornya juga sih kayak gitu yang bikin gue nggak muncak. Berarti emang dari awal udah ada feeling nih? Tapi karena 3 emang yang masih kuat niatnya mau muncak, jadi ya mereka jalan muncak. Jadi gue di situ nungguin di tenda bertiga. Biasa gue bikin kopi segala macem. Di situ unik, ada satu burung yang selalu nyamperin, jadi kayak burung jalak hitam.
Gua ngopi ngerokok, dia ada di depan, dia nggak kabur tetap. Kita gue pergi, dia main lagi ke situ. Biasanya kan kalau burung takut orang ya, Iya. ini enggak. Dan gua pas di bawah cerita-cerita, ternyata di samping yang burung itu, tempat gua tenda itu ada patilasan. Oh, tapi sebelumnya lu tahu tuh bang kalau Enggak, gua nggak tahu kalau itu ada patilasan. tapi burung jalak kayak ini dia maksudnya diem diem doang apa dia gimana cuma bang? dia cuma main, tapi dia nggak pergi jauh, Oh, dia di situ aja. biasanya kan burung takut ya. Biasanya burung takut. Sekitar sampai siang, 3 orang teman gue itu turun, udah dari puncak. Kita udah takut kesorean nih mau puncak, itu kan hari Kamis. Iya. Karena kita punya tiket yang nggak bisa dibatalin kan buat balik ke Jakarta, jadi kita ngejar waktu juga. Nah dari situ udah mulai makin aneh lagi nih, menuju ke bawah. Oh, berarti udah ketemu sama yang tiga ini nih. Udah, kita udah ketemu. Sampai ketemu nggak banyak basa-basi, kita bongkar tenda, ambilin sampah segala macem, kita buat langsung prepare ke bawah. Itu posisinya udah sore, Jam berapa tuh bang kira-kira? jam 3 mau jam 4. Kita nggak ada niatan buat naik atau turun malam sih emang, tapi karena ngaret kayak gitu kan, Iya. jadi kita maksain buat turun malam, karena besok paginya pun kita harus pulang. Siap-siap sorenya kita pulang. Udah ketemu 3 turun, kita packing, kita langsung tanpa basa-basi turun nih, bawa tenda, bawa keril masing-masing. Kita turun itu tetap sampai saat itu kita nggak ketemu siapa-siapa, bener-bener nggak ada orang, Bener-bener berenam doang ya. bener-bener berendam doang. Kita turun masih masih agak terang, kita masih turun pelan-pelan. Di situ juga udah nggak ketemu yang para pencari belerang tuh, penambang itu udah nggak ada. Kita jalur turun sampai ketemu maghrib. Pas udah gelap kita sempat berhenti, habis maghrib kita berhenti cuma buat ngerokok. Pas udah selesai kita jalan lagi, kita jalan berenam nih. Itu jalur udah ketemu jalur kayak mobil gitu lagi, treknya itu kayak belok, lalu ketemu lagi kayak gitu, kayak bukit-bukit gitu kan. Oh, oke. Tapi di pertengahan bukit itu, turunan yang belok-belokan itu, kita berenam ngerasa kita nggak nyampe-nyampe. Kayak orang muter-muter aja ya bang. Kita muter-muter, dan gue pun sadar di situ ada jalanan yang beberapa kali gue lewatin. Oh, berarti kayak misalkan lu ketemu satu titik, lu jalan lagi ketemu itu titik lagi. Iya, tapi kita tetap berenam, nggak ada yang ngomong, cuma dalam hati doang, nggak nyampe-nyampe kayak gitu kan, nggak nyampe-nyampe. Udah kita tetap jalan. Pas udah capek, ada satu orang, berhenti dulu dah, dia ngomong gitu, berhenti dulu dah bakar rokok. Berarti jatuhnya ini kan berarti lu hari keempat, berarti Kamis nih bang. Kemis, Malam Jumat dong. kalau Jumat Berarti malam Jumat lu masih di gunung ya? kita masih di situ malam, masih take. Tapi itu belum ada yang sadar, mungkin 1-2 ada yang tahu, tapi nggak ada yang Nggak ngucap nih. nggak ada yang ngucap, masih keep masing-masing. Akhirnya kita duduk, kita ngerokok. Itu serebet-serebet sama gerasa kusuk banyak pas kita lagi turun, tapi kita masih biarin aja kayak gitu kan, biarin aja dia nggak ganggu gitu kan. Jadi kita turun, kita lanjut jalan lagi. Habis ngerokok itu kita jalan, nggak lama kita berhenti jalan itu, kita langsung temu jalanannya. Jadi kita langsung ketemu tuh persimpangan jalanan lagi yang bener-bener kayak udah keluar dari jalanan trek mobilnya itu. Oh, oke. Berarti udah ketemu Udah ketemu titik ini nih Iya. cerahnya nih ya. itu, dan anak-anak pada alhamdulillah pada ngucap kayak gitu kan, pada ngeliat. Dari situ kita udah ketemu, kita udah pada senang dong. Iya. Nah, di situ kelihatan tuh view-nya kota dari atas. Tapi pas kita udah senang, kita turun, tapi kok jauh lagi, kayak nggak ngerasa lagi. Oh, Itu sempat kita ngerasain kayak gitu lagi. Udah mau sampai ke pos 1. Di situ kan pos 1 kan harusnya ada yang jaga. iya. Ya. Kita sampai pos 1 itu tetap di portal, ternyata nggak ada orang. Itu kita udah pada jalan cepet ke pos 1. Niatnya biar kita ketemu orang. Tapi sampai pos 1 itu nyil, nggak ada orang sama sekali juga. Berarti kan harusnya ada yang jaga nih. Harusnya ada yang jaga. Cuma nggak ada orang tuh Nggak posisi ada malam orang itu. lagi sama sekali. Dari pos 1 itu tujuan terakhir kita langsung ke
tempat perizinan base camp yang pertama. Tempat simaksi lah ya. Ya, tempat simaksi. Di situ kita mulai diganggu lagi tuh. Itu baru jelas tuh diganggunya tuh. Dari situ kita udah jalan, gue ngeliat di kanan itu ada gede banget hitam, dan dia tuh langsung vruk, itu bunyinya tuh bener-bener kayak bunyi, bener-bener bunyi vruk aja dah jalan. Itu posisi lewat dari samping ke depan atau gimana? Udah, jadi anak-anak turun sini, dia ada di kanan langsung vruk, jadi sebelah kanan. Kita masih positif, mikirnya takutnya babi hutan atau binatang apa kan. Itu babi kali, itu babi kayak Tapi gitu. lu ngeliat sosoknya enggak nih bang? Hitam gede jalan, gede banget, Jadi kayak bisa dibilang kayak semacam genderuwo mungkin. bisa dibilang. Itu kita masih tetap mikir positif, ya kan. Terus kita jalan lagi, ada satu orang temen gua tiba-tiba langsung ke kanan ngambil. Terus ditanya, lu ngapain? Enggak apa-apa, katanya gitu. Oh yaudah, kita jalan lagi nih ke bawah. Pas kita perjalanan mau ke bawah itu benar-benar kayak ada yang ngikutin, mungkin si yang lewat tadi itu. Semakin kayak ada yang ngikutin, itu wangi banget, tiba-tiba wangi sabun. Kalau gue nyium, tapi gue masih diem, gue masih simpen. Ada satu orang temen gue, nggak tahu dia polos atau gimana ya, dia teriak, bobot sabun nih, bobot sabun nih. Oh, dia ngucap tuh. Dia ngucap kayak gitu, itu temen gue yang pakai baju merah itu. Wah dia. Dia ngucap bobot sabun nih. Dan untungnya kita nggak prokin, alhamdulillahnya nggak ditemuin gitu. Ya dia cuma kayak ngikutin gitu doang. Terus ninggalin bau doang ya bang. Dia ninggalin baunya itu bener-bener jelas banget, di hidung banget baunya. Sampai kita jalan tujuan terakhir si tempat perizinan itu, kirain kita pun ada orang. Pas kita udah pada lari, kita tuh terakhir itu bener-bener udah pada lari ke bawah. Kita lari ke bawah sampai tempat perizinan terakhir, tetap nggak ada orang. Sepi itu bang. Sepi banget, nggak ada orang. Itu di portal, kita pada ngelangkahin portal. Selesai dari situ, udah ngelewatin portal, akhirnya kita ketemu jalan raya. Di situ baru ada warung, di situ kita baru pada nenangin diri. Terus kita udah malam, biasanya kalau gitu kan tidurnya di base camp. Iya. Ini kan base campnya benar-benar sepi, nggak ada orang. Tapi digembok bang? Apa gimana? Digembok. Oh digembok. Akhirnya kita nyewa homestay Di jalanan raya di itu. jalanan, iya, ditolongin sama orang nyari homestay yang murah. Di homestaynya itu pun ada 2 kamar. Kita nggak berani tidur di kamar masing-masing. Kita gelar kasur, dikeluarin di tengah-tengah, kita tidur bareng-bareng. Mungkin masih pada parno mungkin bang. Masih pada parno, ngerasain. Udah sih. Tapi sempet cerita-cerita nggak tuh bang? Maksudnya dari kelima teman lu nih bang, biasanya kan kalau habis turun ya ada kayak cerita-cerita nih, gue tadi ngalamin ini. Pas masih di homestay kita masih nyimpan sih sebenarnya. Masih di Iya, masih nggak ada pendem yang masing-masing berani nih. Pas kita udah sampai di stasiun baru kita pada ngebongkar cerita. Jadi di stasiun kita baru sharing, ternyata yang temen gua ke kanan gitu nyamperin, dia ngeliat sosok juga hitam kayak gitu, makanya Yang lu lihat semacam genderuwo itu. iya mungkin itu yang dilihat sama dia. Terus ada yang temen gua dimimpiin basah, sampai benar-benar mimpi basah lagi ngecamp. Itu dia juga baru bilang. Oh, jadi dalam tenda pas dia tidur ini mimpi basah nih. Iya, dia juga mimpi basah. Keren ya, Nggak mimpi tahu basah gua. di gunung. Jarang. Berarti 2 itu doang yang ngalamin aneh. Sama mungkin yang pakai baju merah ini ya, Iya, yang baju merah. yang nyium bau. Ya. Dia yang kayak jelas maksudnya nyiumnya, sampai dia yang teriak kencang ya kan, bobot sabun nih kata dia gitu. Oke. Oke bang, gua ada yang mau gue tanya nih bang. Itu posisi kan lu kayak ngelihat apa tadi kayak rumah-rumah kayak gitu. Itu sepintas kan mungkin ya. Tapi dia posisinya maksudnya jelas kelihatan rumah gede gitu, bangunan gede tua gitu, atau apa semacam rumah-rumah biasa bang? Kalau kayak rumah biasa sih enggak, tapi posisi rumahnya tuh gede hitam, jadi kayak siluet
bukan pohon tapi berbentuk bangunan gede dan itu hitam kanan kiri. Jadi kita kayak jalan, kayak gue tuh ngerasa kayak jalan di tengah-tengahnya. Berarti kanan kiri nih. Iya, kanan kiri. Tapi lu pernah ini gak sih bang, maksudnya pernah dengar mitosnya gak sih kalau Arjuna tuh ada, kadang kita mendaki ini banyak yang dituntun sama burung jalak. Maksudnya lu sadar gak sih kalau sebenarnya mitos itu emang ada tuh gitu? Mitos itu ada sih, pernah dengar sih yang kayak gitu. Tapi pas lagi saat itu ya karena tujuan gue cuma buat daki, nggak mau Gak ada bikin yang macem-macem ya. jadi lepasin aja sih. Tapi itu pas malam di petilasan itu nggak ada, maksudnya kayak gangguan-gangguan yang benar-benar di suara atau tampakin gitu? Kalau ditampakin suara enggak, tapi kalau orang jalan Angkat kaki doang ya? iya kayak nyerebetin tenda itu ada. Begini bang, kira-kira kalau buat nextnya nih ke Arjuno, tertarik ya bang? Tertarik masih. Masih tertarik. Masih tertarik. Tapi pulang alhamdulillah nih bang, maksudnya nggak ada kejadian-kejadian aneh nih dari keenam ini. Enggak ada. Sampai kita pulang semuanya alhamdulillah normal. Nggak ada yang aneh-aneh. Jadi nggak sempet kayak ngobrol sama penghuni base camp nih, maksudnya kan biasanya kan ada aja nih yang ditanya, kok baru turun malam, Iya. atau ngerasain apa gitu. Biasanya kan ada aja tuh. Berarti emang nih benar-benar nggak ada pendaki, nggak ada penjaga base camp sama sekali. Nggak ada. Itu kita sempat bingung juga, dari perizinan sama yang pos 1 yang ngejaga itu kagak ada orang. Jadi biasanya kan kalau kita turun gunung kan Pasti ada aja lah pasti yang ada standby. yang ngecek ya kan, ini ada pendaki berapa yang naik turun berapa, itu kan pasti orang tahu. Iya. Kita pun bingung di situ, benar nggak ada. Sampai kita pulang udah kayak kalau segitu aja, itu kayak cuma emang di data naik tanggal segini ntar kita pulangnya segini kayak gitu. Oke bang, ada pesan nggak bang buat teman-teman nih, teman-teman pendaki? Ya kalau pesan dari gua buat diri gua pribadi sama buat yang lainnya juga sih, kita pergi kemanapun tetap jaga sikap, jaga adab kita, harus kita mematuhi peraturan, jangan melenceng, jangan seenaknya kayak gitu. Karena sebenarnya yang susah itu bukan buat memulai tapi buat mempertahankan dan buat memperjaga, buat menjaganya kayak gitu sih yang susah. Tuh itu kalau di TikTok masuk tuh bang, trending lu bang. Oke. Mungkin itu aja ya bang ya, cerita yang mau dibagi bang. Banyak sisi positifnya tuh dari pendakian Bang Bayu kali ini, tentang kekompakan, tentang mitos juga ya bang ya. Mitos jaket warna-warna merah. Bisa diambil sisi baik dari perjalanan Bang Bayu ini. Jadilah netizen yang smart. Dan gue mau mengingatkan nih teman-teman, buat teman-teman yang mempunyai pengalaman pendakian atau urban legend yang ingin jadi narasumber atau ingin berbagi ceritanya untuk dibawakan oleh tim kami, bisa buat nih DM di Instagram Selatan Jakarta atau via email yang tertera di sini. Oke, mungkin dari gue itu aja ya. Gue undur diri bersama Bang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.